Ini kita akan belajar tentang perubahan verb atau perubahan kata kerja dalam past tense. Oke. Yang pertama ini adalah spelling changes of the verb. Jadi ini perubahan verb, cara merubah verb dari verb yang biasa yang infinitif menjadi past verb yang digunakan ketika kita mengungkapkan kegiatan kita yang sudah terjadi dan sudah selesai. Yang pertama itu kita tinggal menambah ed, adding ed. Contohnya di kata walk. Walk itu berubah jadi walked, tinggal ditambah ed. Cook jadi cooked, clean jadi cleaned, open jadi opened. Ini termasuk perubahan verb yang reguler ya. Kemudian selain tambah ed, ada juga yang hanya ditambah d. Jadi tidak pakai e tapi hanya d. Ya, ini siapa yang ditambahi dengan d ini itu kata kerja atau verb yang berakhiran dengan i atau e. Contohnya use, dia berakhiran dengan e. Kita tidak perlu menambahkan e lagi setelah use ini, tapi cukup tambahkan d. Kemudian bake. Bake itu juga berakhiran dengan e, jadi kita tinggal menambah d. Oke, kemudian bisa juga ada juga kata kerja yang ditambahi ed, bukan hanya ed atau d tapi ed. Itu untuk kata kerja yang berakhiran dengan y, huruf y, dan sebelum huruf y itu adalah huruf konsonan, bukan huruf vokal. Jadi konsonan kemudian y, itu nanti ditambahinya dengan ed. Seperti contoh cry. Kata cry ini kan berakhiran dengan huruf y atau y. Dan sebelum y ini dia ada huruf r yang merupakan huruf konsonan. Jadi penambahannya itu dengan tambahan ed. Jadi cried. Kemudian ada kata study. Study itu kan berakhiran dengan huruf y juga ya. Dan sebelum y ada huruf d yang merupakan konsonan. Jadi perubahannya menjadi studied. Kemudian ada juga yang di double last letternya atau di double huruf terakhirnya. Baru ditambahi dengan ed. Ini hukumnya gimana? Kata terakhir itu harus huruf terakhir itu harus konsonan, yang sebelumnya itu vowel atau huruf vokal, dan sebelum huruf vokal tersebut itu huruf konsonan. Jadi konsonan, vowel, konsonan. Vowel itu huruf vokal ya. Contohnya stop. P huruf konsonan, O huruf vokal, T huruf konsonan. Dan ada 4 huruf. Ini harus ditambah ini harus didouble, kemudian baru ditambah ed. Jadi stopped. Plan juga demikian, jadi planned. Nah, ini beberapa contoh kata verb atau kata kerja yang irregular, yang perubahannya itu bukan tambah ed atau tambah d atau tambah ed, tapi dia berubah atau malah tidak berubah sama sekali. Dan ini memang kita tidak bisa perubahannya seperti ini gitu, tidak bisa, tapi ini sudah aturan ya. Jadi cara menghafalnya ya banyak-banyak baca tentang irregular verb untuk tahu bagaimana perubahannya. Contohnya begin, itu simple pastnya began, bukan beginnet tapi began. Break itu jadi broke. Bring jadi brought, buy bought, cut tidak berubah jadi cut. Eat jadi ate. Jadi kalau misal mau bilang aku kemarin makan roti, kalian tidak bisa bilang I eat bread, tapi I ate bread, karena sudah dilakukan. Ini pokoknya verb ini digunakan ketika kata kerjanya itu sudah kita lalui, sudah berlalu maksudnya. Kemudian forget jadi forgot, give jadi gave, make jadi made. Read membaca,
Jadi read ini tulisannya sama tapi cara bacanya itu beda. Oke. Jadi gunanya apa simple past? Sekali lagi gunanya untuk menyatakan kejadian yang sudah berlalu dan sudah berakhir. Contohnya tadi pagi, tadi malam, kemarin, yang lalu-lalu pokoknya ya sudah selesai. Nanti kan kita tujuannya untuk membuat teks recount atau teks pengalaman, menceritakan pengalaman. Pengalaman itu kan sudah berlalu. Nah, verb-verbnya yang kita gunakan nanti itu kita pakai past verb. Kecuali untuk kalimat negatif ya. Nah, ini untuk assignment 3, tugas kalian. Find 25 irregular verbs on the internet. Temukan 25 kata kerja yang irregular, yang perubahannya itu beda tadi loh, seperti seperti apa, cut jadi tetap jadi cut, drink jadi drank, seperti itu. Terus write down on your note, tulis di buku catatan kalian dan kumpulkan di Google Classroom di assignment 3. Oke, ini contohnya kalian bikin kolom seperti ini ya. Ada infinitif. Infinitif itu kata kerja yang biasa, kata kerja awal, bentuk awal. Dan ada simple past. Simple past itu verb 2-nya. Contohnya sing jadi sang, drink jadi drank, see jadi saw. Nah, kalian cari 25 lagi di internet. Oke? Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya.